Jemaah rahimakumullah, sebagai informasi, kajian pada malam hari ini bertemakan menua bersamamu dan jannah tujuan akhir kita oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Insya Allah kajian akan berlangsung hingga waktu Isya. Kemudian setelah azan Isya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan alokasi waktu maksimal 20 menit. Mengingat terbatasnya waktu, maka pertanyaan akan kami batasi 1 orang ikhwan dan 1 orang akhwat. Tidak lupa kami mengingatkan adab-adab dalam bermajelis ilmu agar senantiasa menjadi perhatian kita bersama. Dan kami juga menghimbau agar jemaah yang membawa anak kecil mohon dapat mengkondisikannya dan dapat ditempatkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada fenomena yang menyedihkan, yaitu banyaknya perceraian dan berkurangnya orang yang ingin menikah. Jadi jumlah pernikahan di negeri kita ini turun drastis ya 10 tahun terakhir ini. Kira-kira dalam tahun 2024 itu hampir 1,5 juta ada pernikahan. Yang hampir 500.000 cerai. 500.000 cerai. Padahal jumlah yang nikah sudah turun, yang awalnya 2 juta lebih ya. Dalam setahun sekarang jadi 1,5 atau kurang dari itu. Kalau itu terjadi di Korea Selatan, wajar. Di Korea Selatan itu disebutkan dari 4 wanita hanya 1 yang ingin menikah. Bayangin, yang sekarang drakor itu menjadi apa? Menjadi tontonan anak-anak muda sekarang. Boleh jadi itu termasuk penyebab mereka jadi nggak mau nikah. Dan kebanyakan tontonan itu dusta, bohong, itu hanya acting belaka. Makanya kenapa ketika anak-anak muda ini nikah, jadi yang mau nikah sudah berkurang, yang nikah mendapatkan ternyata pernikahan tidak seindah drama Korea. Akhirnya cerai. Jadi memang secara data hampir 500.000 yang cerai itu 60% anak-anak muda. Jadi bukan orang tua yang dulu kemudian cerai, bukan. Jadi anak-anak muda yang menikah ya. Hanya saja mereka memiliki kesiapan yang kurang. Dan di negeri kita umur pernikahan itu terus ya ditambah. Dulu umur ya anak punya bibi itu umur 12 tahun sudah nikah. Dulu jemaah. Dan orang dulu itu lulus SMP atau nggak lulus SMP sudah bisa jadi suami. Orang dulu itu jadi suami. Sekarang lulus SMA masih kecil.
Iya, kata orang, masih kecil. Masih kecil. Dia sudah bisa nikah. Kalau itu perempuan sudah bisa punya anak. Kita tahu kejadian beberapa masa yang lalu, bagaimana anak SMP, anak SD bersekongkol 4 orang memperkosa. Anak SD bisa memperkosa karena memang dia bisa nikah secara fisik. Makanya di negeri kita akhirnya umur berapa sekarang boleh nikah? 19 tahun kan? Walaupun ya pemerintah masih membuka peluang, ada dispensasi kalau dia ingin menikah sebelum umur itu. Boleh jadi 10 tahun ke depan umurnya jadi 21. Boleh jadi 20 tahun ke depan umurnya jadi 23. Kenapa? Karena tingkat kematangan orang semakin mundur. Akhirnya mau nggak mau pemerintah memikir nggak bisa nih. Orang sekarang aja 19 tahun hampir 1,5 juta yang cerai. Berarti anak-anak itu, ya Allah, gimana jemaah? Kadang-kadang kita lihat umur 40 tahun masih main game. Gimana nih gitu dia? 40 tahun sudah tua. Enggak Ustaz, si anak-anak. 40 tahun masih anak-anak nanti ya. Karena memang kita disuguhi dengan tontonan yang membuat otak kita jadi tumpul, yang kedewasaan kita semakin mundur. Anak ngelihat orang tua dengan nyata, anak ngelihat di pesawat sudah bapak-bapak ya, udah putih semua, main game ngelihat, ya Allah ya, gimana cucunya dia? Ini kalau kakeknya kayak gitu. Di Masjidil Haram kita selesai tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim. Itu kan pada jemaah tawaf, jemaah umroh lagi nungguin rombongannya main game. Ya Allah. Jadi boleh jadi memang ada masalah besar yang perlu dibicarakan. Semua itu berasal dari bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kalau cara pandang kita terhadap kehidupan ini benar, insya Allah jalan hidupnya akan menemukan jalan yang benar. Dunia ini bukan tempat untuk ya yang harus orang serius menghadapi dunia ini. Dunia ini cuma sebentar. Yang harus serius kita itu akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini ayat ada di surat Al-Kahfi yang menurut jumhur ulama disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Walaupun ada perselisihan tentang keabsahan hadis. Tapi orang tuh baca, kalau dia baca tiap Jumat, nggak apa-apa untuk baca tiap. Kita diingatkan tentang hakikat kehidupan. Kata Allah, Jalla Jalaluh, kami menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu nggak lama, bukan kebutuhan. Gitu ya. Orang kalau butuh akan terus, tapi perhiasan itu sudah. Habis gitu kalau itu kita pakai perhiasan jam, lama-kelamaan kita akan tahu. Tujuannya apa? Banyaknya perhiasan yang membuat orang terlena, ingin memilikinya, padahal nggak bisa dimiliki. Karena semua akan ditinggalkan. Kata Allah, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalan. Maka kalau bicara nikah itu baik apa enggak? Cerai itu enggak baik gitu. Memang cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Tapi bagaimana orang-orang memilih cerai, kemudian menunda pernikahan, dan
tambah lagi masalah nggak mau punya anak. Padahal perempuan penghuni surga itu yang paling subur, yang paling banyak anaknya, dia mau punya anak banyak. Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Nih, jadi emak-emak ini harus berlomba-lomba juga menjadi yang terbaik. Kalian mau nggak, kata Nabi SAW, aku kasih tahu istri-istri kalau kalian calon penghuni surga. Kullu waludin wadud. Penghuni surga itu, wanita penghuni surga itu adalah yang penyayang. Kemudian walud, dia mau punya anak banyak. Idza asa'a ilaiha zawjuha. Kalau suaminya berbuat dia jelek sama dia, atau dia menyakiti suaminya, ini perempuan penghuni surga nih ya, dan berat ibu-ibu yang di atas. Ini perempuan disakiti sama suaminya, datang ke suaminya, dia mengatakan la adzuqu bihumdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Bapak-bapak ada istrinya yang kayak gitu? Kayaknya kita yang harus minta maaf dulu. Nah, berat minta maaf buat perempuan. Tadi, ketika kita memandang hidup ini adalah untuk menjadi yang terbaik. Oh, ternyata menjadi yang terbaik itu bagaimana kita memiliki anak yang banyak. Oh, gimana Ustaz? Urusan rizki mereka. Rizki. Tadi, kita salah mandang hidup ini. Yang ngasih rizki itu kepada anak-anak kita bukan kita. Bukan. Kita kan berpikir, oh anak kerja cuma dapat sekian Ustaz. Di mana anak-anak? Orang-orang musyrikin dulu itu juga sama memandang bahwasanya anak-anak itu beban. Mereka kadang-kadang membunuh anak mereka karena kelaparan atau karena takut lapar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut ya. Nanti gimana mereka? Gimana sekolahnya? Gimana biaya hidupnya? Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Kalian tuh makan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini bumi semua akan hancur. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Kami akan menjadikan semuanya menjadi tanah tandus ya. Kalau kita ngelihat anak tadi ngelihat berangkat dari hotel ke sini, rame gedung-gedung, pohon-pohon akan rata sama tanah. Itu dunia gitu. Maka ketika seorang memandang hidup ini dengan benar, insya Allah dia akan menjaga rumah tangganya. Kalau dikatakan sampai tua, ya insya Allah. Dan kalau bisa sampai surga, apa gunanya sampai tua? Tapi kalau di akhirat ternyata saling, ya hidup jemaah. Oh, baterainya habis ya. Kita ganti ini ya. Iya. Kita akan menjadikan kita semuanya rata sama. Maka jangan terlalu memandang hidup ini dengan pandangan yang penuh penghargaan terhadap dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Dan subhanallah pasar ini juga fitnah buat kita. Kadang-kala anak punya anak ngomong, "Bah, pinjam HP-nya." Mau apa? Mau lihat sok. Nggak ada lihat-lihat, nggak boleh. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh. Karena orang akan melihat dunia yang nggak ingin, yang nggak perlu dia akan beli. Bahkan sekarang, bagaimana antum
beli tanpa bayar. Kita itu diperbudak dengan sesuatu yang sejatinya kita nggak butuh. Tapi itulah kehidupan yang menggoda kita. Rasul SAW pernah lewat pasar. Tempatnya orang teriak-teriak menawarkan barang. Dan sepertinya pemandangan orang menawarkan barang yang teriak-teriak di handphone kita banyak. Buka teriak-teriak jualan ini jualan. Semua nawarin barang. Dan itu terjadi di pasar. Ketika orang sibuk dengan perniagaan mereka, Rasulullah SAW bersama sahabatnya melewati bangkai seekor anak kambing yang cacat. Cacat, kupingnya kecil yang seharusnya panjang kupingnya, udah mati. Lalu Nabi SAW memegang telinganya seakan-akan menawarkan barang kepada para sahabat yang di pasar. Orang pada melihat Nabi. Ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau ini 1 dirham? Siapa yang mau ini gratis? Mau ini jadi milik dia? Ini dibawa pulang ke rumahnya. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, laukan hayy. Kalau dia hidup, dia itu cacat. Orang tuh nggak suka bawa barang cacat. Makanya barang-barang cacat itu jadi jack ya. Itu barang cacat. Dan ini cacat. Bagaimana dia sudah bangkai? Siapa yang mau? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Kalian nggak mau bawa pulang, nggak mau. Tapi kita memandang dunia sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bahkan orang sampai bunuh-bunuhan untuk dunia, ribut di pengadilan, sampai mati bapak-bapaknya, turun ke anak-anaknya, belum selesai. Sengketa itu kan. Sering kita melihat. Berlebihan memandang dunia ini. Ada yang membunuh saudaranya gara-gara motor. Kita lihat ya. Yang namanya geng-geng motor ini atau namanya apa? Yang biasa ngambil motornya orang itu begal motor itu untuk sesuatu yang sangat hina dia bunuh saudara. Kenapa? Karena dia salah. Ya kalau kita sudah benar memandang dunia ini, baru niat kita. Kenapa nih? Nah, antum sudah nikah. Kenapa antum nikah? Kepingin punya anak ya. Nah, kenapa nikah? Oh, karena ketemu perempuan itu cantik. Ada yang berpikir seperti itu. Nikah ini punya tujuan. Itu tujuannya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita diciptakan untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Dan ternyata salah satu yang dapat menolong kita untuk memperbaiki amalan kita adalah menikah. Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang dikasih rezeki sama Allah, ingat nih. Sebagian kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan, merasa bahwa istrinya itu ya anak usaha keras dari istri. Allah yang kasih rezeki. Berapa banyak orang yang usaha keras itu enggak? Itu memang Allah yang kasih rezeki. Maka barang siapa yang dikasih rezeki oleh Allah, istri yang solehah, sejatinya Allah telah menolong dia untuk menyempurnakan separuh agama. Sebagaimana menjelaskan separuh agama itu, ya, yang di bawah perut paling tidak sudah terjaga, tinggal yang di atas perut. Jadi syahwat
perut dan yang di bawah perut. Yang di bawah perut dengan menikah alhamdulillah. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Kenapa mak-mak di atas? Kenapa kadang-kali kasih sita? Karena memang itulah fitnah. Dan seorang laki-laki ketika melihat sesuatu yang membuat hasratnya bangkit, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumah. Pulang. Dan itu supaya bareng-bareng masuk surga. Maka jangan salah memilih pasangan. Kalau antum sudah niatnya tadi, jangan berpikir niatnya mau punya anak. Ya semua orang mau punya anak. Gitu. Tapi ada niat yang lebih dari itu. Agar aku bisa mengabdi kepada Allah lebih baik lagi. Agar aku punya anak-anak yang bisa melanjutkan kehidupan ini. Sekarang di Jepang orang yang lahiran digratiskan, dikasih fulus. Ada suami yang mengatakan, ya Allah, Ustaz, ana ini sama kemauan istri ana nggak paham-paham. Allah salah terus. Ya, maka itulah ujian. Poinnya siapa yang terbaik awalan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika bicara yang terbaik, beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara sikap kita, senyum kita, siapa yang paling berhak mendapatkan? Keluarganya, istrinya. Jangan di luar senyum sampai rumah langsung tegang. Dan ada anak-anak itu yang berharap bapaknya nggak balik. Ya. Jadi kok bapaknya ada yang bapaknya kerja 2 pekan kerja, 2 pekan off ya. Kalau udah dikasih tahu sama ibunya, nah bapak mau datang. Hah? Udah waktunya datang. Jadi dia merasa bapaknya ini beban. Berarti ada masalah sama. Padahal orang yang terbaik adalah paling baik sama keluarganya tadi. Gimana ketika antum datang, anak-anak nunggu semua di depan ini. Istri nunggu ya, sambil dia bersolek menunggu kedatangan suaminya. Insya Allah antum suaminya baik, karena pulang bawa emas 1 kilo. Mama akan menungguin. Dan memang fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ibu-ibu ini, kalau disuruh milih suami yang royal sama suami yang tampan tapi bakhil, pilih mana ibu? Yang royal.
Karena terus terang aja, suami-suami sama sohibnya, traktir ini, Masya Allah, sodakohnya di mana-mana. Masjid dia bangun. Istrinya nggak boleh cinta sama dunia. Kasih. Yang engkau berikan kepada istrimu itu termasuk sodakoh. Itu sodakoh. Sambil ngajak istri ketika kasih fulusnya aku kasih hadiah. Karena terus terang emak-emak ini bahaya juga. Perlu berdikari kalau mau menua bersama sampai masuk surga, ya bapak-bapak harus ada yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Emak-emak itu harus sering dicek lemari. Kadang kala numpuk baju itu, dia lihat, bang kayaknya butuh lemari satu lagi. Ini bukan dikeluarin mau nambah lemari, jangan. Kita sampaikan enggak kok keluarin. Adapun kadang-kadang melihat baju banyak di lemari atas sendiri. Ada keluarin. Soalnya kadang-kadang dia mengatakan sayang bang masih bagus. Ya iya. Yang dibagikan ke orang itu yang masih bagus gitu loh. Supaya kita dapat pahala yang lebih bagus. Maka keluarin atau perlu keluarin. Kadang-kala sepatu, tas ya. Ditumpuk tas itu sampai koleksi kayak toko tas. Sebagian ibu-ibu ada yang kayak gitu. Nah, bapak-bapak kalau ingin istrinya bersama-sama masuk surga harus dibimbing, dikasih arahan. Tadi mandang hidupnya sudah benar, memilih pasangannya udah benar, udah sesuai dengan kriteria. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada syarat utama ya untuk menua bersama pasangan hidup kita sampai ke surga. Syarat utamanya itu iman, tauhid. Jadi semua tontonan yang antum tonton tentang orang-orang non-muslim yang mereka sampai tua mungkin kita lihat ya Allah romantis ya, nggak akan sampai ke surga kalau mati di atas kekufuran. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa untuk disekutukan dan mengampuni semua dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Bareng-bareng ya, harus sama-sama beriman. Kalau yang satu beriman, yang satu masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, ya tak bakal kumpul bersama. Kemudian jemaah, kalau mungkin tadi ada yang salah pilih pasangan, boleh jadi istri yang salah pilih pasangan. Dia punya suami nggak sholat, dan kita tahu orang yang meninggalkan sholat ini diperselisihkan keislaman, dan ingat, meninggalkan perintah dengan melanggar larangan itu lebih besar mana dosa? Kenapa? Kenapa kok lebih besar meninggalkan perintah? Nah, cerita iblis sama cerita Nabi Adam. Iblis itu meninggalkan perintah. Allah mengatakan kepada para malaikat untuk sujud setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau sujud. Dan kadang-kadang orang itu kalau meninggalkan perintah itu ada sedikit kesombongan. Maka sombong itu disebut sama Nabi alaihissalatu wassalam batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang.
Ketika suatu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat makan, ada satu orang yang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi SAW memberikan perintah kepada sahabat ini, kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Perintah. Apa kata sahabat, kata orang ini? La astati, aku nggak bisa. Nabi SAW mendoakan orang ini, lastafakta, semoga kau nggak bisa makan. Langsung lumpuh. Jadi perintah itu kerjakan semampu. Adam alaihissalam melanggar larangan. Makanya ketika ada melanggar larangan tersebut, dia langsung tobat. Rabbana zalamna anfusana. Iblis enggak. Ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin?" Apa kata iblis ketika, kenapa kamu sujud? Wah, aku lebih baik dari dia. Nabi Adam enggak. Maka biasa orang kalau melanggar itu dia ada perasaan dosa. Tadi ada suami yang tidak sholat, tapi suami tidak berzina. Ada suami yang berzina tapi tetap sholat. Pilih mana? Nggak ada yang dipilih jawab. Soalnya di masyarakat itu kadang-kala mereka mengatakan, Fulan Masya Allah baik, Fulan nggak minum ya, orang yang suka menolong orang lain, masih satu, nggak sholat. Baik, nggak baik dia itu. Kok dibilang baik? Ketika ada orang sholat tapi mungkin dia berzina, buat apa dia sholat? Kalau masih berzina, loh, alhamdulillah dia sholat gitu. Kok buat apa dia sholat? Kita ini kadang-kala membuat orang yang sholat, bagaimana dia meninggalkan sholat. Jangan. Bagaimana dia meninggalkan dosanya dan memperbaiki sholat, itu harus kita lakukan. Maka di sini tadi ada istri-istri yang dapat suami nggak sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, perlu duduk sama suami, memberikan masukan kepada suami, menguatkan imannya suami. Apakah gugat cerai solusi? Tunggu dulu. Soalnya kadang-kala apakah anak boleh gugat cerai? Boleh-boleh aja. Tapi tadi perceraian itu solusi kalau sudah nggak ada solusi. Diperbaiki. Subhanallah. Bagaimana cerita seorang wanita yang punya suami nggak benar, yang kasar sama dia, sholat juga nggak dia kerjakan dengan baik ya. Ini perempuan 6 tahun menghadapi suami kayak ini. Tapi ini perempuan soleh. Dia ingin masuk surga bersama suaminya. Dia ingin anak-anaknya lebih baik. Apa yang dia lakukan? Dia terus melayani suaminya dengan baik. Dan setiap ketemu orang, dia nggak pernah ceritakan keburukan suaminya. Aib di rumahnya nggak dia bongkar. Man satara musliman satara muslim. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia. Kita semua punya aib. Kita semua punya aib. Antum mau dengerin anak karena Allah tutupin aib anak. Kalau enggak, kita nggak akan bisa duduk bareng. Maka tadi, ini perempuan ditutupin aib suaminya. Lah ngomong sama orang tua, lah ngomong sama mertua, dia berusaha untuk menghadapi itu. Dia berdoa memohon kepada Allah dan tetap melayani suaminya dengan baik. Ketika ditanya sama orang, gimana suami betul? Alhamdulillah baik, baik. Ya baik, bohong ya. Baik suaminya dibandingkan dengan yang lebih buruk dari dia kan baik. Ya iya. Jadi tatkala seorang wanita itu memandang suaminya baik dibandingkan dengan yang lebih buruk, dia akan bersyukur. Dan subhanallah kata dia, 6 tahun aku bersama. Dia cerita setelah 18 tahun menikah. 12 tahun kemudian aku hidup. Suami itu tuh kayak cincin di tangannya.
Yang kalau mau dilepas dia lepas, mau dia pasang dia pasang. Jadi suami yang baik menghargai istri. Tapi butuh proses berapa tahun? 6 tahun. Tadi anak-anak muda yang tahu-tahu cerai karena dia nggak mau memperbaiki. Dia maunya instan. Ya udah kayaknya nggak cocok sudah. Ya kalau motor antum beli motor tahu-tahu ada aibnya, antum bisa balikin. Afan ini kok nggak enak. Kalau istri antum datang ke orang tua, Afan ya ini. Atau istri balikin suaminya, nanti ya Allah nggak dalam bayangan anak ternyata dia kalau ngomong kasar. Betul.